pagi, Bu. Senang bertemu dengan Ibu nih. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Hmm. Terima kasih, senang juga bisa bertemu dengan Bapak hari ini. Bapak saya mau ngobrol nih, ada waktu nggak? Waduh, mau ngobrol apa nih, Bu? Kebetulan saya juga nih lagi santai nih, lagi nggak ada kerjaan. Hmm, Emangnya ada apa sih? Jadi gini, Pak. Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar anak TK untuk bercerita. Saya merasa kurang percaya diri saat mengajar bercerita dan Hmm. ingin anak lebih antusias mengikuti kegiatan bercerita. Oh, baiklah. Jadi Ibu tujuan pembicaraan hari ini tuh untuk meningkatkan kemampuan Ibu dalam mengajar bercerita di TK ya, agar anak-anak Ibu lebih antusias dan Ibu lebih apa ya, percaya diri ya, gitu kan? Oke. Menurut Ibu nih, apa saja kekuatan dan kelemahan Ibu dalam mengajar bercerita? Kekuatan saya adalah saya memiliki suara yang bagus Hmm. dan saya juga suka bercerita. Kelemahan saya adalah saya kurang kreatif dalam membuat cerita dan saya sering merasa gugup saat mengajar di depan anak-anak. Hmm. Oke. Terus bagaimana nih menurut Ibu? Apa yang dapat Ibu lakukan untuk mengembangkan kekuatan Ibu dan mengatasi kelemahan itu? Saya akan mencari buku referensi tentang public speaking kayaknya, Pak, serta saya akan mencari referensi lainnya di internet. Oh iya, sekarang di internet banyak ya Bu ya. Oke, berdasarkan kekuatan dan kelemahan Ibu nih, langkah-langkah apa yang akan Ibu ambil atau Ibu lakukan untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu capai? Saya dapat mengikuti pelatihan bercerita untuk meningkatkan kreativitas saya dalam membuat cerita. Saya juga dapat berlatih mengajar bercerita di depan teman atau keluarga untuk meningkatkan kepercayaan diri saya. Hmm. Wah, ide bagus itu Bu. Terus Bu Mina ya, apalagi nih kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Saya dapat membuat media pembelajaran yang menarik untuk kegiatan bercerita seperti boneka, gambar, atau video. Saya juga dapat melibatkan anak-anak dalam kegiatan bercerita seperti meminta mereka untuk menceritakan pengalaman mereka atau membuat cerita bersama. Bagus Bu. Ibu punya banyak rencana yang kreatif Bu. Bagaimana Ibu memastikan bahwa Ibu dapat melaksanakan rencana-rencana ini? Saya akan mencoba esok hari pada kegiatan apersepsi pagi, akan menyelipkan kegiatan berbagi cerita. Hmm, hmm. Terus siapa aja Bu yang kira-kira akan Ibu libatkan nih dalam melaksanakan rencana-rencana Ibu tadi? Tentunya yang pertama saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menerapkan rencana saya ini, Pak. Oh iya iya iya. Terus kapan tuh Ibu ingin mencapai tujuan dari rencana Ibu tadi? Saya ingin mencapai tujuan ini dalam waktu 1 bulan, Pak. 1 bulan ya? Eh, nggak kelamaan Bu? Apa nggak pengen segera gitu? Apa emang target Ibu apa Ibu menargetkannya 1 bulan? Karena butuh waktu juga, Pak. Soalnya ini kan yang saya hadapin anak-anak, Pak. Oke, baiklah. Bagaimana cara Ibu untuk mengukur keberhasilan Ibu dalam mencapai tujuan ini? Kira-kira apa? Saya akan mengukur keberhasilan saya dengan melihat antusiasme anak-anak dalam mengikuti kegiatan bercerita dan kepercayaan diri saya saat mengajar bercerita. Hmm, nih, tadi kan Ibu meminta bantuan nih kepada saya nih. Bagaimana nih cara saya bisa membantu untuk mencapai tujuan Ibu nih? Bapak dapat membantu saya dengan memberikan saran dan masukan tentang Hmm. rencana-rencana saya dan dengan mengamati saya mengajar bercerita dan memberikan umpan balik. Ya ya, baiklah Bu Mina. Jika saya bisa membantu kapanpun nih ya, kalau misalnya Ibu perlu saya,
bisalah menghubungi saya atau bisa datang langsung ya. Eh, Kemudian apalagi ya, pokoknya apa yang Ibu butuhkan dari saya, terus saya bisa bantu, insya Allah saya akan membantu Ibu. Ya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan, Bu? Cukup Pak Bung, terima kasih ya atas bantuannya. Oke, sama-sama. Jangan sungkan ya Bu ya, kalau misalnya memang membutuhkan bantuan, tinggal hubungi saya aja ya. Terima kasih juga Ibu Mina. Senang sekali nih bisa berbicara, ngobrol bersama Ibu. Iya, sama Pak. Oke, sampai jumpa lagi ya. Iya Pak, terima Yuk, kasih Pak. yuk Assalamualaikum. sama-sama. Ya. Selamat siang Ibu Mina. Selamat siang Pak Bung. Apa Eh, kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bu Mina lagi santai nggak nih? Santai Pak. Eh, Dengan kalau boleh saya minta waktunya sebentar. Saya mau cerita masalah saya nih Bu. dengan senang hati Pak. Kebetulan hari ini saya lagi nggak ada kerjaan Pak. Kira-kira Hmm, yang bisa saya bantu apa ya Pak? Sebenarnya saya ingin mendapat solusi nih Bu atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Mungkin setelah bercerita ke Ibu, saya dapat gambaran atau masukan tentang apa yang perlu saya lakukan Bu. Masalahnya apa ya Pak? Coba ceritakan, mungkin saya bisa membantu. Jadi jadi gini Bu, di kelas 6 tuh ada satu orang siswa yang setiap pelajaran olahraga itu dia tidak sekolah, atau kadang kalau misalnya sekolah juga dia tuh terlihat tidak semangat. Terus dalam mengikuti pelajaran olahraga juga dia apa ya, seperti yang tidak mau gitu Bu, tidak mau ikutan pembelajaran olahraga. Padahal di sebelum-sebelumnya tuh dia apa ya, nggak gini Bu, jadi mau aja dulu mah gitu ikut-ikut pelajaran olahraga, tapi sekarang-sekarang kayak menurun gitu motivasinya. Terus eh, apa ya, itulah Bu lah yang akhir-akhir ini sering saya pikirkan Bu. Oh, seperti itu Pak. Lalu, apa yang membuat Bapak khawatir? Begini Bu, saya sudah berusaha dengan maksimal. Saya juga meluangkan waktu lebih untuk memujuk anak tersebut agar ikut pembelajaran olahraga. Tapi belum ada perkembangan, belum ada kemajuan, jadi masih gitu-gitu aja. Dan sekarang saya juga bingung memberikan nilai kepada dia. Saya kan jadi khawatir, apalagi sebentar lagi kan kelas 6 itu mau ujian kelulusan Bu ya. Takutnya apa ya, anak tersebut tidak memiliki nilai yang memenuhi standar kelulusan Bu. Di apa ya, ya tidak memenuhi standar kelulusan di mata pelajaran olahraga. Hmm. Jadi yang Pak Abung khawatirkan ketika anak tersebut tidak memenuhi nilai standar kelulusan untuk kelas 6 ya Pak? Iya, Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab masalah ini? sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan langsung penyebabnya. Penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran olahraga. Lalu menurut pengamatan Bapak Abung, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran olahraga? Jadi gini Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung nih kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut itu tidak suka dengan pelajaran olahraga karena menurut dia pelajaran olahraga itu membuat capek dan membosankan lah. Mungkin karena emang basicnya tidak suka olahraga mungkin Bu ya. Jadi anak tersebut tuh malas untuk mengikuti pelajaran olahraga. Itu sih Bu menurut penguatan saya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bapak Abung harapkan terhadap anak tersebut? Saya sih berharap anak tersebut bisa semangat lagi sih Bu ya, untuk mengikuti pelajaran olahraga dengan yang baik lah seperti murid-murid yang lainnya gitu Bu. Jadi kalau begitu, apakah ada yang bisa Bapak Abung lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut? Jadi berdasarkan pengamatan saya nih Bu ya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik Bu. Sehingga anak tidak semangat dan metode pembelajaran yang saya
terapkan tuh jadi apa ya, kurang menarik, Bu. Jadi hal yang akan saya lakukan itu menerapkan metode pembelajaran sesuai kebutuhan anak, Bu. Menerapkan metode yang berbasis permainan. Mungkin karena kan olahraga itu identiknya dengan permainan ya, Bu ya. Dan memilih media atau alat pembelajaran yang menarik juga agar siswa lebih semangat dalam apa ya, mengikuti pembelajaran olahraga, Bu. Baiklah Pak. Apakah ada media atau metode pembelajaran yang pernah berhasil Bapak terapkan di kelas atau di lapangan? Oh iya ada Bu. Dulu saya pernah menggunakan media pembelajaran dengan menampilkan video motivasi Bu yang berhubungan dengan materi yang akan diberikan di setiap pembelajaran, misalnya menampilkan video pertandingan sepak bola, pertandingan atau voli ya, kalau misalnya pelajaran voli, atau menampilkan atlet-atlet nasional yang sukses di luar negeri lah atau di lokal juga misalnya. Jadi saya tampilkan dulu, tapi video yang saya tampilkan itu berhubungan dengan materi ajar yang akan diberikan, Bu. Jadi hasilnya seluruh siswa ikut terlibat dan apa ya, pembelajaran berjalan dengan efektif, Bu, sesuai dengan yang diharapkan. Wah, luar biasa Pak. Jika di rating menurut Pak Abung, berapa persen tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Kalau kalau saya berikan rating penilaian sih menurut saya tingkat keberhasilan itu sekitar 80 sampai 90% lah, Bu lah. Baiklah. Untuk selanjutnya, apa rencana yang akan Bapak Abung lakukan? Yang bagaimana langkah-langkahnya? Jadi rencana yang akan saya lakukan, saya akan mencoba kembali menggunakan media pembelajaran dengan menampilkan visual tentang video pembelajaran, Bu ya, yang berhubungan dengan materi ajar gitu. Dan juga menerapkan metode pembelajaran yang berbasis permainan yang seperti tadi saya jelaskan, Bu ya, serta menggali kembali informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai juga tujuan pembelajaran yang baik. Dari segi murid apa ya, dari segi murid juga dia lebih senang dan bahagia gitu ya dalam dalam mengikuti pembelajaran, Bu. Baik, menurut Pak Abung, siapa saja yang bisa ikut terlibat membantu dalam menyusun atau membuat rencana tersebut? Ya, yang akan saya libatkan dalam menyusun rencana ini tentunya kepala sekolah ya, Bu ya, kepala sekolah, rekan guru kelas mungkin ya karena saya guru bidang di SD. Terus atau bisa saja rekan guru di komunitas, Bu. Saya kan kebetulan aktif di komunitas KKG olahraga. Jadi insya Allah akan saya libatkan juga, saya akan berkonsultasi dengan rekan di KKG. Dan tidak lupa akan saya libatkan juga wali murid atau orang tua siswa, Bu. Menurut Pak Abung, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak butuh waktu lama sih, Bu. Rencana ini akan segera saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja dalam pencapaiannya akan membutuhkan waktu secara bertahap mungkin ya, Bu ya, karena tidak mungkin instan juga ya keberhasilannya. Betul Pak Abung. Nah, kira-kira kapan Pak Abung mulai melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya akan saya terapkan secepatnya sih, Bu, agar murid mendapatkan hak-hak hak belajarnya gitu, Bu ya. Agar si murid itu mendapatkan hak yang baik dalam belajar sehingga terlaksananya pembelajaran yang diinginkan, Bu. Baik bagi murid ataupun saya juga ya sebagai apa ya, sebagai gurunya atau pendidik gitu. Baik, kemudian nih Pak Abung, komitmen seperti apa menurut Pak Abung agar rencana ini berjalan dengan baik? Ya, insya Allah saya akan berusaha konsisten, Bu. Konsisten secara terus-menerus belajar, mengupdate segala macam informasi, Bu. Berkolaborasi juga dan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat atau dengan rekan di KKG, Bu. Yang bernaung di komunitas olahraga untuk meningkatkan kompetisi saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, Bu. Wah, Sehingga bagus. enggak apa. Jadi selain menarik juga kehadiran saya juga, Bu, kehadiran saya juga nanti mudah-mudahan
banyak dirindukan gitu Bu sama anak didik saya gitu. Wah, bagus sekali tuh. Baik Pak Bung. Adakah dukungan yang lain yang Bapak butuhkan? Di sekolah saya sih kalau dukungan sarana dan prasarana sih udah saya dapatkan Bu ya. Dukungan moral juga apa ya? Moral juga saya selalu dapatkan baik dari kepala sekolah ataupun dari rekan sejawat. Ya mungkin internal dari diri saya aja sih Bu ini mah apa ya? Jadi dari internal diri saya ini yang harus konsisten Bu dalam menjalaninya mungkin gitu. Hmm. Baiklah Pak Bung, semoga rencananya berjalan lancar ya Pak. Iya. Nah, bagaimana perasaan Pak Abung setelah kita berbincang membahas permasalahan Bapak barusan? Alhamdulillah Bu, apa ya, saya merasa lega gitu Bu, ada yang mau mendengarkan curhatan saya nih. Saya jadi curhat ini Bu, mohon maaf. Apa ya, saya senang sekali nih karena saya merasa telah mendapatkan solusi dari hasil perbincangan kita ini Bu. Syukurlah Pak, kalau begitu, apakah ada hal lain yang ingin Bapak Abung sampaikan? Saya rasa sih cukup ya Bu ya. Terima kasih juga Ibu udah banyak memberikan masukan atau jalan-jalan. Terus apa ya? Terima kasih juga sudah mendengarkan dan meluangkan waktu nih Bu buat saya untuk berbincang bersama saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan saya Bu yang sedang saya hadapi. Sekali lagi Ibu Minah terima kasih. Sama-sama Pak Abung, saya senang bisa mendengarkan cerita Pak Abung. Semoga kita bisa terus berbagi ya Pak Abung. Sampai jumpa lagi ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Minah, terima kasih. Ya, Yuk. sama-sama yuk.